Oke, so kenapa kamu mesti kuliah meski terlambat? Why not? Enggak, tapi seriusan guys, kalau misalnya alasan kalian tidak juga kuliah, itu untuk yang belum kuliah ya. Alasannya cuma karena kalian minder dengan umur. Kata aku sih cepatan kuliah guys. Aku nggak tahu kalian yang nontonin video ini tuh usia berapa. Mungkin kayak di early 20s. Kalau early 20s kayaknya sedikit ya kemungkinan merasa minder gak kuliah karena usia. Mungkin kalian di mid 20s atau late 20s atau mungkin ada yang 30s di sini. Atau mungkin ada yang 40s. Berapapun umur kalian, selama kalian merasa kayaknya udah telat deh untuk kuliah. I just want to tell you what I encounter last year. Jadi tahun lalu itu aku pergi ke acara himpunan mahasiswa sistem informasi. Waktu itu aku maba SI kan, baru gabung ke Hima, dan di sana kita first meeting ketemu dengan berbagai anggota Hima lainnya. Dan kalian harus tahu kalau aku ketemu di sana tuh bapak-bapak. Mungkin usianya udah sekitar 40 atau 50 tahunan. Kayak bener literally bapak-bapak gitu bentukannya. Aku lupa siapa namanya dan gak kenalan juga. Tapi beliau itu sangat semangat mengikuti acara tersebut dan dengan happy berkenalan dengan orang-orang, kemudian mengikuti serangkaian kegiatannya, dan aku bisa melihat semangat muda terpancar dari beliau. If that's not enough, tahun lalu aku mengikuti OSMB di kampus aku, which is aku kuliah di UTEK. Aku ikut OSMB di sana kan. Dan waktu sesi tanya jawab, itu ternyata ada yang bertanya dari mahasiswa baru S1, dan beliau itu sudah bisa dibilang sepuh. Aku nggak tahu sih usianya berapa, tapi ketika beliau bertanya pun itu kedengeran gitu loh, beliau itu sudah sepuh gitu. Tapi Masya Allahnya, meskipun mereka ini sudah sepuh, tapi mereka tuh semangat untuk belajar gitu. Contoh-contoh itu adalah bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat dalam kuliah sebetulnya. You want another example? Okay, let's talk about me. I graduated from high school on 2019. Dan itu tuh termasuknya telat. Karena harusnya aku lulus tahun 2018 kalau mengikuti kurikulum normal. Tapi karena aku kuliah di SM kayak 4 tahun, teman-teman aku di SMA tuh udah lulus tahun 2018 dan aku masih harus belajar 1 tahun lagi dan baru lulus tahun 2019. Itu pun aku gak langsung kuliah. Aku pertama kali mulai kuliah itu pada tahun 2024. Waktu itu aku masuk kampus University of the People. Dia kampus Amerika yang basisnya online, jadi aku bisa belajar dari Indo. Tapi lagi-lagi aku drop out di 2025. Dan di 2025 itu aku masuk universitas terbuka, mengambil jurusan sistem informasi. Harusnya aku saatnya semester 2, tapi di 2025 akhir aku memutuskan untuk ganti jurusan. Jadi saat ini, di awal 2026 ini, aku terhitung baru masuk kuliah lagi, karena aku mulai dari awal lagi, dari semester 1 untuk jurusan yang baru. Kalau misalnya dipikir-pikir, from 2019 to 2026, it takes around 7 years gap. Itu waktu yang lama, jujur aku gak akan bilang itu waktu yang sebentar. It's a long time. Tapi emang kenapa? Emang kenapa kalau misalnya aku baru mulai kuliah di 2026? Kenapa orang duit aku kok? Oke, kalau misalnya kalian berkata, tapi nanti gimana persepsi orang-orang? Bukankah di usia segitu tuh udah termasuk telat dalam memulai perkuliahan? Dimana orang-orang itu probably mereka di 2006 itu udah lulus kuliah lama, udah meniti karir dan lain sebagainya. Emang kenapa guys? Emang kenapa? Ada beberapa mindset yang menurut aku harus banget kamu miliki kalau misalnya kamu punya kekhawatiran ini. Yang pertama, teman-teman harus memiliki growth mindset, alias mindset yang bertumbuh. Ini adalah kebalikannya dari fixed mindset atau mindset tetap. Oke, kita bahas dulu sedikit mengenai growth mindset versus fixed mindset. Jadi, orang-orang yang punya fixed mindset, dia itu punya pemikiran bahwa sesuatu itu sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Misalnya, ada seseorang yang terlahir, dia tidak lahir dengan bakat menyanyi. Kemudian dia merasa bahwa, oh aku nggak punya bakat nyanyi, aku nggak akan bisa jadi penyanyi. Itu adalah fixed mindset. Fixed mindset itu, dia akan cenderung stuck di tempat, karena dia udah mikir kayak semua tuh sudah teratur dalam porsinya masing-masing dan tidak ada yang bisa diubah. Padahal kan lu coba aja belum, ya kan? Penelitian menunjukkan, disclaimer dulu, aku belum mencari tahu penelitian yang mana, tapi aku pernah baca dari suatu buku. Tapi kalau misalnya teman-teman cari, misalnya di ResearchGate atau dimanapun mengenai jurnal yang meneliti mengenai growth mindset versus fixed mindset, nanti teman-teman akan menemukan penelitian yang aku maksud. Oke, penelitian ini kayak gini. Penelitian menunjukkan
bahwa orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang memiliki growth mindset dibanding dengan fixed mindset. Karena orang-orang dengan growth mindset, dia percaya bahwa nasib itu bisa diubah. Meskipun kamu tidak lahir dengan bakat tertentu, tapi selama kamu berusaha mau belajar gigih, kamu pasti akan bisa mencapainya. Aku lagi baca buku judulnya Grit, Kekuatan, Passion, dan Kegigihan. Ini belum selesai, ada sekitar 100 halaman lagi. Tapi ketika aku baca buku ini, itu aku sadar bahwa ternyata memang orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil mencapai apa yang diimpikan, apa yang dia mau, dan berhasilnya tuh dengan hasil terbaik gitu loh. Mereka tidak hanya memiliki growth mindset, tapi juga memiliki sikap grit, kekuatan, passion, dan kegigihan. Ini pembahasannya kalau dibahas panjang, tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu isinya, mungkin boleh komen aja, nanti aku akan buatkan videonya. Dan kamu harus tahu kalau orang-orang yang punya growth mindset alias pemikiran bahwa sesuatu itu bisa berubah, sesuatu itu bisa dipelajari, for example, dia akan dengan gigih memperjuangkan keinginannya tanpa mempedulikan apa kata orang. Karena ingat, manusia gitu, mau kita berlaku seperti apapun, pasti ada aja omongannya. Jadi, daripada kita berusaha menghindari omongan orang terus berdampak pada diri kita di masa depan, ya kenapa nggak lakuin aja yang harus kita lakukan untuk kesuksesan kita di masa depan? Karena tuh sama-sama dia bakal diomongin kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lupa sebetulnya tadi udah mention atau belum ya. You need to know that there is no late in learning something. Hal-hal seperti pada usia 18, kamu harus udah lulus SMA, pada usia 22 kamu harus udah lulus kuliah, pada usia 25 kamu harus udah punya karir yang oke, punya mobil, punya rumah, pada umur 30 kamu harus sudah menikah dan punya anak. Itu adalah standar semu yang dibentuk dari masyarakat. Dan ini tuh namanya juga standar semu ya, artinya dia sebenarnya nggak nyata. Mau kamu mengikuti standar itu atau tidak, sebetulnya tidak akan berpengaruh terhadap diri kamu di masa depan gitu loh. Kamu nggak akan dipenjara cuma karena, for example, kamu belum kuliah di umur 25. Nggak kan. Adapun penjara sosial alias judgment yang mereka katakan kayak, ih 25 kok belum nikah, ih umur 30 kok belum punya tabungan 15 juta, for example, itu adalah pilihan kamu. Apakah mau menjadikan judgment itu sebagai penjara bagi kamu, atau dijadikan sebagai batu loncatan aja kayak, I can prove that you wrong, for example. It depends on you. Karena sekali lagi, itu adalah standar semu. Jadi itu berada dalam area kita untuk mengendalikan. Apakah kita mau mengendalikannya atau kita mau dikendalikannya. Dan ingat, kalau misalnya kamu menunda terus menerus untuk kuliah, kamu juga akan lulus lebih lama dan mungkin kamu akan menanggung konsekuensi yang lebih besar ke depannya. I don't know, mungkin itu akan berdampak pada karir kamu, mungkin itu akan berdampak pada kondisi mental kamu, for example. No one knows, and you are the one who knows yourself better. So kalau misalnya obstacle kamu yang bikin kamu nggak kuliah cuma karena usia, I think fix your mindset. Oke, dan ini bukan video untuk mempromosikan suatu kampus tertentu ya guys. Meskipun tadi aku sempat mention tempat kuliahku, tapi kalau misalnya emang kalian kepikiran untuk kayak, oke kalau di UT aja kali ya, aku saranin teman-teman nonton dulu video yang ini. Ini apa ini ya? Pokoknya aku nge-review jujur kuliah di UT gimana. Tonton dulu, baru setelah itu decide apakah teman-teman sanggup menjalani perkuliahan di UT dengan fakta yang seperti itu atau tidak. Oke, that's all for me. This is Salva and I'll see you guys later. Bye-bye.